Pernah nggak sih lo mikir kenapa banyak orang-orang terkaya di dunia itu gajinya tuh cuma $1 per tahun atau mereka cuma ngambil UMR lah per tahun gitu. Mark Zuckerberg earns a $1 a year salary. Hewlett Packard, Kinder Morgan, Duke Energy, Fossil, and Urban all have Outfitters. CEOs with a salary of $1. You ever heard of top-level CEOs paying themselves just $1 a year? Dan yang menarik adalah banyak orang yang memuji tindakan ini ya. Cuman kalau kita lihat sebenarnya apa sih alasannya? Apa karena mereka memang gak butuh duit? Atau justru karena mereka pengen sesuatu di baliknya? Atau justru ada konspirasi tertentu nih yang bikin orang-orang kaya ini ngerasa ya udah gue ngambil $1 aja dah. Tapi yang perlu lo tahu ya faktanya, apalagi di Indonesia, kalau lo ngelakuin hal yang kayak gini, dan jujur gue belum kaya, tapi gue juga melakukan hal yang kayak gini, gaji gue tuh UMR Bandung sampai sekarang. Sebenarnya ada banyak keuntungan yang bisa kita dapat. Kalau misalnya lu adalah pebisnis dan lu jadi CEO atau mungkin lu ada di posisi tinggi lah. Kenapa? Karena pertama ya kalau kita lihat dari komen-komen, of course branding orang-orang ini jadi meningkat. Mereka ada di berita-berita, mereka dibahas di YouTube channel yang gede kayak gini kan. Followers mereka juga bisa ningkat, branding mereka juga jadi oke, dianggap sebagai orang yang frugal, minimalis dan lain-lain. Tapi menurut gua ada satu hal yang sebenarnya bisa mendorong orang kaya itu untuk gajinya pada kecil-kecil. Satu hal utamanya ya sebenarnya simple aja karena hal itu bikin hemat pajak. Nah, jadi itu adalah cara legit, cara legal buat orang-orang kaya untuk menghindari pajak. Biasanya seperti itu. Nah, makanya di video kali ini, di mana audiens gue ini kebanyakan gue tahu lo Gen Z atau milenial, gue bakal bahas gimana orang kaya tuh melihat pajak, gimana cara orang-orang kaya ini meminimalisir dan menghindari pajak, dan gimana kita harus bersikap dengan pajak sebagai orang Gen Z dan milenial ya, sebagai anak-anak muda nih. Nah, makanya gue pengen buat lo yang mau masuk ke dunia bisnis, mendingan sekarang lo siapin catatan, karena gue udah nyari beberapa video soal pajak dan mungkin gue jarang nemu ya di channel yang sebesar 1% ini. Jadi mendingan lo siapin catatan karena mungkin akan ada hal yang sedikit teknis yang bisa jadi perlu lo catat atau perlu lo screenshot. Apalagi kalau lo baru bikin NPWP, lo misalnya baru 17 tahun, 20 tahun dan kedepannya mau bikin bisnis beneran. Terus lo sampai sekarang lo no clue soal pajak, lo nggak pernah lapor pajak. Well, tonton videonya sampai habis. Welcome to Psychology of Finance. Welcome to Psychology of Finance. Faktanya Warren Buffett ya, salah satu orang terkaya di dunia, kita tahu lah ya, dia tuh bayar pajak dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan sekretaris. Warren Buffett still pays a lower tax rate than his secretary. She pays at twice the rate I pay. I think that's outrageous. Jadi lu kebayang gak? Lu orang terkaya di dunia, lu punya sekretaris lu bayar pajak lebih tinggi daripada lu. Kok bisa kayak gitu? Ya basically karena orang kaya itu dapat pendapatannya bukan dari gaji. Kalau nggak dari bisnis ya dari investasi. Menariknya ya si Warren Buffett ini ya memang kebanyakan kan dari capital gain alias dari keuntungan investasi yang ternyata kalau kita lihat pajaknya tuh ya lebih rendah. Sementara middle class yang penghasilannya tuh dari gaji ya, termasuk sekretarisnya Warren Buffett itu ya dibayar dengan gaji biasa. Yang uniknya income tax itu cenderung lebih tinggi lah persentasenya dan cenderung susah untuk dimainin karena udah jelas gitu gaji lu 15 juta ya udah itu yang lu dapat gitu kan. Jadi meskipun penghasilannya lebih kecil dan tetap sekretarisnya tuh kena pajak dengan persentase yang jauh lebih besar. In 2010, Bosonic paid a nearly 36% tax rate. Buffett, who made $62 million that year, paid less than half of that. Nah kalau di Indonesia gimana? Emang kayak gitu juga? Ternyata memang kayak gitu juga ya. Ya gue sebenarnya udah tahu lah dari berapa tahun lalu. Dan gue pun sempat ngitung, ternyata gue sendiri pas 5 tahun lalu baru ngebangun 1%. Gue tuh bayar pajak lebih kecil meskipun pendapatan gue lebih besar daripada orang, contoh misal PNS atau pekerja swasta yang gajinya tuh 2 digit. Ini gue baru tahu setelah gue ngitung dan bantuin kenalan gue beberapa tahun lalu juga yang PNS bayar pajak juga. Karena waktu itu beberapa PT gue tuh masih pakai kebijakan, jadi ada beberapa undang-undang yang sebenarnya bisa lu manfaatin atau peraturan pemerintah. Jadi di tahun 2020 ada PP 23 yang pajaknya tuh cuma 0,5%. Dan memang gue ngeset di PT gue bahwa gaji gue tuh memang masih UMR Bandung lagi ya, dan itu di bawah PTKP. Dan ini beneran kalau lu ngitung, misal pendapatan lu adalah 4 miliar per tahun pendapatan bisnisnya. Terus misalnya lu ambil dividen lah ya. Terus lu sebagai company, ya lu tuh cuma bayar pajak 0,5% dari total pendapatan lu. Kalau lu sebagai individu, lu freelancer, pendapatan lu 4M, lu bayar pajak tuh cuma 20 juta. Ini lu cuma baru pakai
satu pasal. Dan kalau lu ngatur gaji lu sebagai UMR kayak gua, itu ya faktanya gajinya itu di bawah PTKP. Lu bisa lihat ya, PTKP tuh sekarang sekitar 50 jutaan. Kalau lu single, lu nggak punya istri atau anak. Kalau lu punya istri, punya anak, punya suami gitu, itu lebih tinggi lagi kalau lu punya anak ya. Jadi lu bisa nggak usah bayar pajak meskipun gaji lu 5 juta. So, lu bayar pajak tuh kalau lu pebisnis cuma dari pendapatan bisnis doang. Kalau kita bandingin dengan orang gaji 15 juta per bulan, potongan mereka tuh sangat besar karena take home pay-nya harus dipotong pajak sebesar 1,1 juta per bulan atau sekitar 13 juta per tahun. Kalau dibandingin tadi penghasilan bisnis 4M, terus ini penghasilan orang 15 juta, terus bayarnya 13 juta, yaitu tentulah persentasenya jauh lah ya. Jadi kalau kita lihat pebisnis itu jelas sangat diuntungkan, apalagi kalau pebisnisnya ini pinter dalam ngatur-ngatur pajak. Karena misal kalau lu pendapatannya miliaran, terus lu ngambil dividen juga, ada pasal lain, itu bahkan lu nggak perlu bayar biaya dividen, ya. 0 rupiah. Dan ini aturannya lu bisa baca tahun 2021 juga nih, ya, jadi pas zaman-zaman COVID ya. So, kalau lu ngambil dividen, let's say dari 4M, lu ngambil dividen 2M, terus lu reinvest ke instrumen investasi di Indonesia. Basically, lu bayar pajak 0. Lebih kecil lu bayar pajak daripada orang yang gajinya 5 juta per bulan, sebagai individu, kalau lu reinvest selama 3 tahun ke depan. So, jangan heran kalau para pebisnis itu banyak yang gajinya tuh di atas kertas kecil atau ya secukupnya aja buat hidup aja gitu. Ya salah satunya untuk apa? Untuk menghindari pajak. Belum lagi kalau mereka menyebarluaskan, oh gaji gue cuma segini kok, atau gaji gue sumbangin misalnya, atau gaji gue apain kayak gitu. Ya itu bisa ngasih efek lain juga. Kita dianggap lebih humble ya, branding kita lebih positif, lebih wise mungkin oleh banyak orang yang mungkin orang-orang ini nggak ngerti-ngerti amat sama pajak. Dan strategi ini ya menurut gue masih fair ya. Karena ya pebisnis of course mereka udah ngasihin value juga, udah nge-employ banyak tenaga kerja lain. Tapi kalau buat middle class yang memang duit 1 juta, 10 juta tuh gede ya bisa jadi rugi sih kebijakan kayak gini buat ya para middle class dan lower class. Nah, gimana nih buat lu para pebisnis, kira-kira ada yang tahu strategi lain buat meminimalisir pajak? Nah, next part gue bakal ngewanti-wanti. Lu mesti hati-hati sama pajak ya. Nah, yang gua miris adalah sebenarnya gimana banyak masyarakat itu tuh nggak paham dalam ngurusin pajak. Akhirnya panik lah, akhirnya mungkin sampai ke pengadilan lah, apalagi isu-isunya. Dan gua mengalami sendiri. Sekarang tuh zaman Prabowo, pajak tuh bakal mulai diperketat. Gua sempat denger banyak UMKM juga yang kena SP2DK. Termasuk salah satu company gua, itu juga kena SP2DK, meskipun udah solve untuk tahun ini. Jadi problem solve. Nah, ironisnya justru masalah pajak kayak gini, untuk beberapa orang, malah bikin mereka tuh malas berbisnis, malas ngegedein bisnisnya gara-gara isu beginian. Contoh, salah satu kasus ya yang menurut gue miris banget adalah pengepul susu yang katanya tuh mager bisnis gara-gara tunggakan pajak bisa sampai 2 miliar rupiah. Padahal katanya si pengepul ini sempat dapat award bayar pajak yang lumayan tinggi gitu ya di daerahnya. Nah, buat lo sebagai individu, makanya lo harus memperhatikan beberapa hal ini. Nah, di sini lo harus mungkin mencatat sedikit. Yang paling utama tentu lo harus belajar pajak dari sekarang. Lo mulai baca-baca, belajar cara baca pasal, cara baca undang-undang, cara baca peraturan pemerintah, ya, peraturan menteri, dan lain-lain. Pertama, belajar pajak sebelum beli barang yang harganya mahal. Ini penting buat middle class, buat lower class, yang gaji masih 1 digit, 2 digit gitu ya. Jangan asal beli barang tanpa mikirin pajaknya. Contoh, lo beli motor, beli mobil, tapi lu nggak tahu berapa pajak tahunannya. Nah, ini menurut gua itu adalah tindakan yang kurang wise. Karena bisa-bisa kantong lu jebol gitu ya. Misal lu baru aja nyicil mobil, cicilannya 2-3 juta, kecil lah ya. Udah seneng banget tuh punya mobil 400 juta. Ternyata pas waktunya bayar pajak lu kaget. Lu bingung, ternyata harus bayar 5 juta. Begitu pula dengan rumah. Gue banyak banget tahu orang yang nggak pernah bayar PBB, yang akhirnya tunggakannya jadi ratusan juta cuy. Dan ketika lu nggak bayar pajak, apalagi kalau nanti lu nggak bisa ngobrol sama AR-nya ketika lu ditagih, lu bisa dapet bunga yang tinggi banget. Kalau lu nggak nego, kalau lu nggak, misalnya lu nggak bikin alasan yang make sense gitu ya, atau memang diduga lalainya disengaja gitu. Jadi memang lu pengen memalsukan pajak gitu. Secara hukum tuh ya nggak boleh kan. Beli rumah pajaknya bisa 10-20% sendiri ya. Itu juga udah gue bahas di video sebelumnya yang gue bahas soal KPR. Kedua, pelajari pajak penghasilan ya guys. Jadi lu kan mungkin kebanyakan di sini adalah pekerja. Nah, menariknya pajak penghasilan tuh kadang lebih gede gitu ya daripada pajak untuk pengusaha atau pebisnis. Ya tergantung kepintaran, tergantung lu cara ngaturnya sih. Jadi inget-inget ketika lu mau apply kerja
kerja, lu dapat offering gaji misalnya 15 juta per bulan, terus lu bandingin sama yang 18 juta per bulan. Kalau misalnya yang 15 juta itu pajaknya dibayarin full, itu akan beda dong hasilnya dengan 18 juta, tapi nggak dibayarin full sama perusahaan, nggak disubsidi. Ya, pada akhirnya yang 18 cuma dapat 15. Ya, kalau lu tambah potongan BPJS, pajak, dan lain-lain lah, iuran-iuran lah, gitu. Jadi memang lu harus paham ya dengan pajak penghasilan. Saran ketiga dari gua, personal finance itu jangan lupa ya, sekarang kan yang lagi viral itu soal invest, kripto, reksadana, dan lain-lain gitu ya. Itu memang udah jadi knowledge umum sekarang. Dan banyak juga orang yang jadi investor saham, kripto, dan lain-lain yang baru ya. Tapi ingat, personal finance tuh bukan hanya investasi untuk menambah kekayaan, tapi juga untuk mempertahankan kekayaan. Jadi bukan cuma offense, tapi defense-nya juga dipikirin. Makanya gue sih kurang sepakat ya kalau lu hanya fokus ke investasi terus basketnya cuma satu. Apalagi lu belum fokus-fokus banget sebenarnya, nanggung gitu. Jadi nggak pinter-pinter banget tapi satu basket doang. Nah, menurut gue lebih baik invest di banyak tempat. Kalau buat orang normal, middle class, average person lah ya, lu bukan outlier, lu bukan 1% gitu. 1% orang terkaya di dunia, kecuali kalau lu memang fokus banget. Karena semakin banyak investment lu juga harus ngitung-ngitung pajaknya, bos. That's why harus belajar pajak. Jangan sampai nanti karena lu ditagih pajak, udahlah gue nggak mau berbisnis. Itu menurut gue itu sayang banget sih. Nah, jadi itulah ya pelajaran dari banyak orang kaya di dunia, pelajaran dari ya kegagalan-kegagalan yang kita lihat di Indonesia. Lu bisa cari aja di TikTok ya, bayar pajak mahal dan lain-lain. Lu bisa lihat, cek story-nya, banyak banget orang yang kayak gitu. Apakah ini salah kita? Bukan juga. Apakah ini salah pemerintah yang kurang edukasi? Ya bisa jadi enggak juga sih. Ya karena sistem pajak berubah-ubah, loophole-nya ini, mungkin juga lu harus ikut webinar ya, yang berbayar gitu. Dari mana gue juga sering ikut. Gue enggak di sini nggak mau nawarin webinar soal pajak karena udah banyak ya. Lu bisa cari aja, murah-murah juga, banyak yang juga yang gratis. Tapi di sini gue mau nawarin, kalau lu mau belajar lebih jauh soal pajak dan personal finance, lu bisa ikutan Blue Academy. Nah ya, buat viewer 1% yang udah lama nonton, gue yakin lu pasti udah tahu soal Blue Academy. Di dalamnya tuh ada kelas-kelas gratis, ada cashback, ada reward buat lu yang punya rekening Blue ya. Lu tinggal cantumin aja rekening lu bisa daftar webinar ini gratis. Di Blue Academy ini tuh udah diikutin ribuan orang per bulan. Ini gratis ya, sekali lagi. Blue Academy itu sempat dikasih award juga ya, karena ya ini memang program bagus banget menurut gue. Kita udah berkolaborasi lebih dari 2 tahun, seingat gue hampir 3 tahun kayaknya. Jadi please buat lo yang belum pernah ikut Blue Academy atau udah pernah lo mau ikut lagi, silakan ikut. Untuk temanya bulan ini adalah tentang pajak, guys. Langsung aja daftar di link di deskripsi ya, atau lo bisa cek di pin komen. Oke? Cheers, jangan lupa untuk belajar pajak, guys. Gue Evan 1%, well, thanks.